Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi Jakarta. Pada hari ini kita akan membaca kitab Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai dengan 72. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi berkat untuk perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sesedari, kita membaca Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu, sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Ajarilah aku pengetahuan dan pertimbangan yang benar, sebab aku percaya akan perintah-perintah-Mu. Sebelum aku direndahkan, aku masih tersesat, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Orang yang congkak mencemarkan namaku dengan dusta. Tetapi dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tumpul seperti tertutup lemak. Tetapi aku menggemari Taurat-Mu. Memang baik bagiku bahwa aku direndahkan, supaya aku mempelajari ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan lebih berharga bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan polusi. Bukan hanya polusi udara atau polusi plastik, tetapi juga polusi suara. Hidup kita dilingkupi oleh banyak suara. Suara kendaraan di jalan, suara televisi, suara posting-posting media, suara iklan, dan seterusnya. Ada suara yang memberikan rasa tenang atau senang. Ada juga suara yang membuat kita gelisah dan susah. Ada suara kasih yang mendorong kita berelasi secara bersahabat. Ada juga suara kebencian yang menciptakan relasi permusuhan. Saudara-saudari, tanpa kita sadari, suara-suara yang sering kita dengar membentuk siapa kita, karakter kita. Misalnya, kalau kita lebih sering dan lebih senang mendengar suara gosip, suara yang membicarakan orang lain, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang suka menilai orang lain. Lalu kita pun menjadi orang yang suka bergosip. Kalau kita lebih sering mendengar suara-suara iklan, entah iklan produk yang diperdagangkan supaya dibeli, atau iklan diri yang dipamerkan supaya dipuji, di-follow, atau diikuti, maka kita pun kalau mendengar suara-suara iklan seperti itu akan
menjadi terbentuk sebagai pribadi yang konsumtif, pribadi yang ikut arus. Begitulah suara-suara yang sering dan biasa kita dengar membentuk hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 65 sampai 72 yang kita baca tadi sebenarnya mengajak kita untuk mendengarkan suara yang mampu membentuk diri kita sebagai pribadi yang semakin baik, pribadi yang berkenan kepada Allah dan ciptaan Tuhan lainnya. Suara sejati itu adalah firman Tuhan. Penulis Mazmur ini bersaksi bahwa suara firman Tuhan itu baik. Firman Tuhan mendidik, membentuk dan menumbuhkan karakter yang baik, karakter yang benar. Firman Tuhan memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tetap semangat di tengah kesulitan hidup. Penulis Mazmur 119 berkata bahwa hukum dan ketetapan Tuhan lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Dunia sering menawarkan suara-suara yang menjanjikan, suara-suara yang menghibur. Tapi hanya firman Tuhan, suara Tuhan yang menyampaikan kebenaran yang menuntun kita kepada keselamatan abadi. Suara Tuhan membentuk hidup kita, membentuk karakter kita menjadi pribadi yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudari, di tengah dunia yang ruwet, di tengah dunia yang bising oleh suara-suara yang tidak karuan, suara-suara keributan, suara-suara kebencian, suara-suara ketakutan. Mari kita lebih sering, lebih senang mendengarkan suara-suara kebenaran, terutama suara firman Tuhan. Suara firman Tuhan adalah suara jalan dan kebenaran dan hidup yang sejati. Bersama dengan penulis Mazmur 119, kita berkata, Tuhan, Engkau baik dan Engkau berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara-saudari, dengan membiasakan diri dengar firman Tuhan, hidup kita jadi terarah secara benar dan diri kita menjadi terbentuk secara baik. Penulis Mazmur ini sudah membuktikan betapa suara firman Tuhan adalah berkat yang begitu besar dalam hidupnya. Ketika pemazmur mengalami penindasan dan kesusahan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan menghibur dan menguatkan. Saudara-saudari, berkali-kali saya dan keluarga mengalami hal yang sama. Bagaimana suara Tuhan menjadi berkat dalam perjalanan hidup. Ketika di negeri orang merasa hidup sendiri, sementara tantangan dan persoalan tak mau pergi, suara firman Tuhan menggema di hati. Suara sahabat yang sejati, itulah suara Kristus yang memberi ketenangan, memberi kekuatan, dan sekaligus memberi kedamaian yang sejati. Sungguh, apa yang dikatakan Mazmur 119 ini sangat benar.
Mari bersama pemazmur kita berkata, ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan lebih berharga bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Dengarkan suara Tuhan, lebih senang, lebih sering, lebih biasa, supaya perjalanan hidup kita ada di dalam berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dunia yang kami hidupi ini ramai dengan suara-suara yang membentuk hidup kami. Kami seringkali tenggelam dalam suara keributan, suara kebencian di sekitar kami. Kami kehilangan arah. Bahkan kami juga turut menyumbang keributan dengan kata-kata kami, dengan suara kami. Di tengah kehidupan yang kami jalani ini, kami bersyukur Engkau ya Tuhan tetap bersuara melalui firman-Mu. Suara firman-Mu meneduhkan hati kami, menuntun kami pada jalan dan kebenaran dan hidup yang sejati. Oh Tuhan, sungguh ajarilah kami untuk lebih setia mendengar suara firman-Mu. Biarlah kami melatih telinga hati kami, agar kami peka terhadap suara firman-Mu. Tuhan, berilah kami keberanian untuk memilih diam, jika diam itu menolong kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kami tahu Tuhan, perjalanan hidup ini tidak mudah. Persoalan dan tantangan seringkali membuat kami gelisah, membuat kami marah, bahkan takut. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu, suara-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Suara firman-Mu mengantar kami pada keselamatan abadi. Suara firman-Mu membentuk diri kami agar kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sabar, pribadi yang rendah hati, pribadi yang kuat. Biarlah setiap hari kami disegarkan oleh suara firman-Mu, meski hanya melalui satu ayat, atau satu kalimat, atau satu bisikan yang Kau tanamkan dalam batin kami. Kiranya suara firman-Mu menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam diri kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa kedamaian, pembawa suara keselamatan, bukan penyumbang polusi suara dunia. Melalui hidup kami, biarlah dunia mendengar suara kasih, suara iman, suara pengharapan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, doa pagi kita selesai. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan senantiasa setia mendengarkan suara firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.